Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nah pemirsa, kali ini kita sedang berada di kawasan Melek, perbatasan antara Ploso ya dan Kecamatan Tembelang ya ini. Nah di depan kita ini merupakan jembatan Ploso lama ya, yang dulu jalan ini atau jembatan ini merupakan jembatan satu-satunya ya penghubung antara sebelah utara sungai dan sebelah selatan sungai ya. Nah setelah dibangunnya jembatan baru yang di sebelah sana, jembatan ini menjadi sepi ya karena jalurnya itu dipindah. Nah kali ini kita akan mengunjungi ya salah satu pondasi jembatan kereta api ya di era Belanda dulu yang berada dan bertempat di sebelah dari jembatan Ploso lama ya. Nah itu pemirsa, lokasi ini merupakan lokasi dari perlintasan kereta api di era Belanda dulu ya, yang terbengkalai dan dicopoti pada era Orde Baru dulu ya. Jadi seperti ini noh. Ini lokasinya rumbuk seperti ini ya, sekarang sudah tidak terurus lagi. Dulu ini merupakan tempat mes atau tempat tinggal untuk pengairan ya. Yang di sebelah sana, di sana ada pompa, dan di sebelahnya itu ada nampak itu ya, dua. Ini merupakan pondasi atau tiang penyangga dari jembatan kereta api yang beroperasi pada era kolonial Belanda dulu yang terbengkalai ya. Nah ini merupakan lokasinya ya. Terdapat bangunan-bangunan tua seperti ini yang sudah terbengkalai. Nah yang kita lihat di depan itu merupakan bangunan kuno ya, peninggalan Belanda yang kuat sekali itu ya. Bangunan ini pada tahun 1990-an itu dicopoti ya. Nggak tahu kenapa bangunan ini dicopoti pada era itu, sehingga generasi muda sekarang itu tidak bisa menikmati atau melihat ya peninggalan Belanda dulu, padahal masih bisa dioperasikan ya. Nah jadi seperti ini ya. Ini mengarah ke Babat kalau nggak salah. Jadi dulu itu menurut keterangan dari mbah-mbah kita dulu ya, saya sempat diceritani ya atau dikasih tahu bahwasanya di sini dulu itu kanal-kanal atau balas-balas dari jembatan itu besar-besar dan dipotong-potong. Bahkan itu ya jatuh ke dasar sungai dan banyak yang tidak diambil karena berat dan bobotnya itu bertonton. Jadi kemungkinan di dasar sungai ini masih terdapat beberapa bagian dari jembatan ini ya. Jadi mengarah ke sana ya, ke arah Tembelang. Jadi di sepanjang jalur kereta ini merupakan milik PT KAI ya, dan sekarang sudah beralih fungsi menjadi pemukiman warga, dan status kepemilikannya mungkin sertifikat hak guna pakai ya atau gimana. Dan jika suatu saat tanahnya itu diambil oleh KAI ya, mau nggak mau harus diserahkan ya, dan sekarang menjadi pemukiman seperti ini ya. Nah kita akan mencoba melihat ke sana ya. Jadi bangunan Belanda ini kokoh sekali ya, sampai sekarang ini tidak hancur ya.
dan berada di tengah sungai, dan ini sudah digunakan untuk pemukiman warga ya yang di depan sini. Nah ini pemirsa, dan di sini juga ada, dulu itu kanal-kanalnya itu besi-besinya itu masih ada ya, katanya itu bau besar-besar dan dihilangkan ya. Tidak tahu kenapa pada era Orde Baru dulu banyak peninggalan-peninggalan Belanda itu yang dimusnahkan ya. Kita juga tidak tahu, dan barangkali para pemirsa yang tahu ceritanya bisa ditulis di kolom komentar ya, mengapa bangunan-bangunan di Indonesia ini banyak yang dihancurkan ya, terutama peninggalan Belanda. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Di sepanjang jalur ini merupakan menjadi perkampungan warga ya. Nah, ini tepat berada di belakang dari bangunan ini juga sudah dibangun rumah seperti ini ya. Dan ini sempat dikerowoki ini ya, dihancurkan warga ya untuk akses jalan ke sana ini ya. Jadi seperti itu, dan masih kuat ya, meskipun tergerus air seperti ini tuh, bangunan dari peninggalan Belanda ini masih kuat ya. Nah ini hari sudah mulai gelap ini ya, sudah mulai hujan. Jadi ini musim penghujan. Nah, jadi seperti ini pemirsa kiranya ya, dari bangunan Belanda ini loh, ini sudah dihuni warga ya, jadikan tempat tinggal. Kita akan naik ke atas tanggul Sungai Berantas lagi ya. Nah, jadi tengahnya itu bolong ya ternyata loh. Jadi bangunan ini mirip dengan kastil ya kalau dilihat dari kejauhan. Nah, jadi seperti ini ya, ini kokoh sekali meskipun diterjang banjir ya. Dulu pada beberapa puluh tahun lalu itu permukaan Sungai Berantas itu masih tinggi ya, dan air itu sampai naik ke sini ya, sampai ke atas ini. Sedangkan jembatan tiangnya itu masih terhuruk atau terlihat itu tanahnya atau pasirnya itu di atas ya. Sedangkan sekarang sudah mulai turun ke bawah ini. Nah, karena beberapa puluh tahun lalu itu Sungai Berantas terjadi pendangkalan, jadi dikeruk ya pasirnya itu. Dulu itu pasirnya melimpah, dan menurut keterangan mbah saya dulu itu orang yang ditaruh pasir itu ndak mau ya, karena saking banyaknya. Kalau sekarang itu sudah jadi miliarder ya, kalau dulu mau dikasih pasir cuma-cuma ya. Nah, sekarang sudah kelihatan ya bangunan dari rumah sakit Ngelom ya, rumah sakit RSUD Ploso ya, sudah terlihat. Nah, jadi seperti ini pemirsa. Ini lokasinya berada tepat di samping dari jembatan Ploso Lama ya. Nah, dan sekarang sudah dibangun jembatan baru yang di sebelah sana. Seperti itu. Mohon maaf ya apabila suaranya gubuk-gubuk, ini karena mau hujan ya. Loh, mendungi pawetang ini. Gelap ya, hari sudah mulai gelap, dan saya dari hutan sana tadi itu sudah hujan ya. Ini kita mengejar waktu ini. Nah, saya akan tunjukkan ya bagian lokasinya dari sisi sebelah sini ya. Nah, ini juga ada bangunan ya, bangunan tua, dan di sini juga terdapat pengecekan ya, dan ada pompa untuk pengairan ya. Nah,
Jadi di sini ada alat ukur debit air ya. Ini dulu juga sempat terbengkalai dan sekarang sudah diperbaiki lagi ya, karena masih difungsikan sampai sekarang. Nah, yang sangat disayangkan itu ya jembatan ini pemirsa. Jadi jembatan ini kemungkinan dulu dicopoti itu tahun 1990-an ya. Dan pada tahun 1980-an itu masih lengkap ya dengan pelengkungannya ya. Jadi saya akan tampilkan di video ya, untuk foto-foto masih lengkapnya. Nah, jadi seperti ini. Seandainya jembatan ini masih ada, itu bisa dijadikan akses wisata ya. Nah, jadi seperti itu. Mau ke sana, ini menuju ke Tembelang ya, dan ke Jombang. Dan di Jombang itu, di pasar itu, pasar Legi itu masih ada stasiunnya ya. Dulu itu mengarah ke sini. Jadi sayang sekali kita hanya bisa mendengar ceritanya saja ya, tidak tahu bagaimana bentuk dari keretanya ya. Sayangkan sekali. Jadi kita sebagai kaula muda ya, kita harus mengetahui ya sejarah masa lalu ya di daerah kita. Jadi tujuan channel kami membuat video ini untuk mengulik ya sejarah tentang daerah-daerah di sekitaran Jombang ya. Jadi seperti itu. Baik pemirsa, mungkin segitu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi dari saya bisa menghibur dan memberikan motivasi bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.